Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Chow Ying dengan elegan berdiri dan dengan lembut memberi tahunya. Karena 3 sidik jari telah saya gunakan semua, kamu dianggap telah menang, ucap Chow Ying. Soyan sedikit tersenyum saat mendengar kata-katanya. Dia berdiri secara kebetulan memperlihatkan garis merah di belakangnya. Dia telah menerima ketiga telapak tangannya yang tidak dikirim keluar dari lingkaran merah. Menurut aturan dia telah memenangkan pertandingan ini. Bajingan ini benar-benar beruntung, ucap Chow Dan. Soyan bukan orang biasa. Selain Chow Ying, tidak ada anggota generasi muda dalam klan Chow yang bisa bersaing dengannya. Ini hanya pertukaran awal. Jika mereka bertemu selama pengumpulan pil, Soyan mungkin tidak akan bisa mengalahkan Chow Ying, ucap Chow Siu. Ekspresi Chow Dan menjadi lebih buruk setelah mendengar kata-kata Chow Siu. Keheningan di bagian dalam aula besar berlanjut sesaat sebelum dipecah oleh gelombang terengah-engah yang terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Chow Ying mengaku kalah di depan seseorang dari generasi yang sama selama bertahun-tahun. Nama Chow Ying benar-benar terlalu terkenal di wilayah pil sebagai gelar penyihir. Yezong dan Xinlan di kursi klannya tidak diragukan lagi, mereka begitu sangat bahagia melihat Soyan. Hasil ini kemungkinan adalah salah satu yang hanya diperoleh klannya selama puncaknya. Klannya kita telah diselamatkan, ucap Yezong. Dokter peri kecil dan Tian Huozunze juga tersenyum setelah melihat wajah keduanya yang penuh kegembiraan. Matanya yang cantik segera meluncur ke punggung kurus di arena. Dia tidak pernah mengecewakan siapapun sejak awal. Tidak peduli siapa lawannya, dia tidak akan pernah kehilangan kepercayaan dirinya. Seseorang pada akhirnya harus percaya pada diri sendiri untuk mendapatkan kesuksesan sejati. Soyan secara acak merobek bagian lengan bajunya yang compang-camping di arena. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke Chow Ying. Soyan tersenyum dan berkata, "Nona Chow Ying, terima kasih telah bersikap lunak padaku. Jika Anda benar-benar menyerang dengan telapak tangan lain, saya mungkin tidak lagi memiliki kemampuan untuk menerimanya," ucap Soyan. "Kamu diam-diam mempelajari sidik jari spiritual milikku ini kan?" ucap Chow Ying. Soyan tanpa sadar sedikit malu setelah mendengar terus terang Chow Ying. Sidik jari spiritual ini tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Itu mungkin bukan keterampilan jiwa kelas yang sangat tinggi. Namun baginya yang belum pernah berlatih keterampilan jiwa tidak diragukan lagi, itu adalah harta langka yang akan sulit ditemukan. Chow Ying menutup mulutnya dan tertawa saat melihat rasa malu Soyan. Dia dengan lembut menggeserkan langkahnya dan berjalan ke sisinya. Chow Ying tersenyum sadis, dia berkata, "Jika Tuan Soyan punya waktu, kita mungkin bisa melakukan pertukaran secara pribadi. Saya juga tahu beberapa keterampilan jiwa lainnya. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk mempelajarinya secara diam-diam?" ucap Chow Ying. "Jika saya punya waktu, saya pasti akan menemukan Nona Chow Ying untuk bertanding," ucap Soyan. Setelah pertukaran ini, Soyan dengan jelas mengerti bahwa penyihir dari klan Chow ini memang bukan orang biasa. Dia pasti memiliki kemampuan untuk memperebutkan 3 tempat teratas selama pengumpulan pil ini. Ini karena Soyan bisa merasakan bahwa Chow Ying tidak pernah benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal. Berdasarkan tebakan Soyan, penyihir ini sepertinya sedikit tidak senang karena menderita kerugian kecil kali ini. Karena itu dia ingin mencari kesempatan untuk membalasnya. Chow Ying tidak peduli ketika dia melihat jawaban samar Soyan. Setelah kontak ini dia mendapatkan pemahaman sederhana tentang karakter Soyan, yang benar-benar mengabaikan apa yang dikatakan orang lain.
Dia mengerti bahwa orang di depannya tidak akan mudah jatuh cinta pada kecantikannya seperti pria lain. Pengumpulan pil akan segera dimulai. Semoga saya bisa bertemu dengan Anda di sana. Aku tahu sebelumnya kamu juga menahan kemampuan Anda, ucap Chow Ying. Mata cantik Chow Ying mengamati Soyan dengan penuh arti. Setelah itu dia segera berbalik dan berjalan keluar dari aula besar. Semua orang di dalam aula menyaksikan Chow Ying memimpin anggota klan Chow keluar dari aula. Mereka saling berhadapan dan diam-diam menghela nafas. Tidak ada yang menyangka kuda hitam seperti Soyan tiba-tiba muncul dalam ujian 5 klan besar ini. Bahkan Chow Ying dari klan Chow tidak bisa menekannya. Beberapa orang tidak ingin tinggal lama setelah ujian berakhir. Oleh karena itu mereka mulai berbalik dan pergi satu demi satu. Beberapa faksi yang memiliki hubungan dengan klan Ye di masa lalu juga mulai menyapa Yezong saat ini. Yezong tersenyum menghadapi sapaan dari orang-orang ini. Klan Ye mungkin memiliki waktu untuk bernafas selama periode waktu ini, tetapi mereka tidak memiliki modal untuk menjadi sombong. Soyan secara acak mengganti pakaian di atas bagian tubuhnya. Setelah itu dia perlahan berjalan ke kursi klan Ye dan tersenyum pada Yezong dan yang lainnya. Kakak Soyan, kamu baik-baik saja, ucap Xinlan. Soyan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya melihat klan dan berjalan ke arah mereka dengan Dan Xuan di depan. Dan Xuan menakupkan tangannya ke Yezong sebelum mengayunkan kepalanya ke Soyan. Dia tersenyum dan berkata, "Salam untuk penatua Yezong." Tuan Soyan benar-benar mengejutkan orang lain. Tidak disangka bahwa Chow Ying tidak bisa berurusan denganmu, ucap Dan Xuan. Soyan memiliki kesan yang baik tentang Dan Xuan. Oleh karena itu setelah melihat Dan Xuan mengambil inisiatif untuk memberi selamat kepadanya, Soyan juga tersenyum ketika berkata, "Anda terlalu rendah hati, dia belum menggunakan kekuatan sepenuhnya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan serangannya," ucap Soyan. Setelah selesai bicara, mata Soyan tanpa sadar beralih ke wanita muda di belakang Dan Xuan. Pada saat ini dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kemerahan cerah segera muncul di wajahnya saat dia melihat Soyan menoleh. Dia segera mengecilkan kepalanya seperti burung unta dan bersembunyi di belakang Dan Xuan. "Hahaha, ini adik sepupuku. Dia tidak terlalu menyukai orang lain yang tidak dia kenal," ucap Dan Xuan. Soyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia telah melakukan kontak dengan wanita muda ini sebelumnya dan tahu bahwa ada sesuatu yang aneh tentang dirinya. Terlebih lagi dari cara Chow Ying memandangnya sebelumnya. Jelas bahwa wanita muda ini adalah seseorang yang tidak mengungkapkan kekuatan aslinya. "Tuan Soyan, jika Anda memiliki waktu di masa depan, Anda bisa datang ke rumah klan Dan di dalam kota Pil Suci. Pada saat itu saya pasti akan berbagi minuman hangat dengan Anda," ucap Dan Xuan sebelum pergi. Mata Soyan menatap kelompok Dan Xuan keluar dari aula besar. Baru kemudian dia menoleh ke kelompok Yezong. "Karena ujiannya sudah selesai, kita juga harus pergi," ucap Soyan. "Tunggu." Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Soyan setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Soyan menoleh dengan sedikit ketidakpastian, hanya untuk melihat Penatua Cheng bergegas dengan wajah penuh senyum. "Penatua Cheng, apakah ada masalah?" ucap Soyan. Penatua Cheng tersenyum dan membelai janggutnya. Dia pertama-tama mengalihkan pandangannya ke Yezong dan menghela nafas. "Yezong, selamat. Anda telah mempertahankan posisi Anda di 5 klan besar," ucap Penatua Cheng. "Ini semua berkat Penatua Cheng yang membantu kami mengatasi situasi ini. Klan Ye akan dengan tegas mengingat bantuan besar ini," ucap Yezong. "Namun, klan Ye Anda benar-benar telah menemukan penolong yang luar biasa kali ini. Anda dipanggil Soyan kan?" ucap Penatua Cheng. Soyan tersenyum dan mengangguk. "Saya telah mendengar tentang masalah Anda dengan lembah sungai es. Yao Chen adalah guru Anda kan?" tanya Penatua Cheng. Mata Soyan berubah sedikit dingin sebelum dia bisa menjawab. Penatua Cheng melambaikan tangannya dan tertawa. "Tidak perlu terlalu cemas.
Jika kita membicarakannya, bahkan aku yang lama pun menerima nasihat Yao Chen saat itu, ucap Penatua Cheng. Hati Soyan sedikit rileks. Dia ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk tidak menyembunyikan siapa gurunya. Setelah itu dia perlahan menganggukkan kepalanya. Penglihatan orang tua itu masih setajam itu. Betapa irinya saya. Alasan kamu datang ke wilayah Pil kali ini seharusnya karena Pil mengumpulkan kan? Ucap Penatua Cheng. Soyan tidak menyembunyikan apapun tentang ini. Dia segera mengangguk. Pengumpulan Pil akan segera dimulai. Namun saya berharap Anda akan ikut dengan saya ke Pil Tower sebelum itu. Mungkin itu bisa membantumu, ucap Penatua Cheng. Pergi ke Pil Tower? Tanya Soyan. Saya pikir ketua asosiasi dan yang lainnya akan tertarik untuk bertemu dengan Anda. Bertemu dengan mereka tidak akan merugikanmu, ucap Penatua Cheng. Kepala asosiasi? Jantung Soyan berdebar kencang. Seseorang yang disapa seperti ini oleh Penatua Cheng yang merupakan salah satu dari 8 tetua agung Pil Tower. Siapa lagi selain 3 kepala misterius Pil Tower? Dari apa yang saya saksikan, sepertinya Anda sangat tertarik dengan jejak tangan spiritual Cao Ying. Sidik jari spiritualnya dipelajari dari Pil Tower, ucap Penatua Cheng tertawa suaranya menggoda. Soyan merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Dengan kekuatan dan posisi Pil Tower, mereka tidak perlu memainkan trik apapun jika mereka ingin menyakitinya. Oleh karena itu tidak apa-apa untuk menerimanya. Mari kita sepakati masalah ini. Saya pribadi akan menuju ke rumah Ye untuk membawa Anda ke Pil Tower dalam beberapa hari, ucap Penatua Cheng. Soyan mengangguk lagi setelah mendengar kata-kata tetua Cheng. Kemudian Soyan bersama semua kelompoknya pergi meninggalkan aula. Senyum di wajah Penatua Cheng perlahan-lahan ditarik saat dia melihat punggung Soyan menghilang ke kejauhan. Dia bergumam, dari apa yang dikatakan ketua asosiasi, Hall of Soul akan mengirim beberapa orang untuk berpartisipasi dalam pengumpulan pil ini. 3000 Burning Flame ini tidak boleh mendarat di tangan Hall of Soul. Oleh karena itu yang bisa dilakukan Pil Tower hanyalah mencoba yang terbaik untuk mencari beberapa orang yang berbakat untuk mengalahkan Hall of Soul, ucap gumam Penatua Cheng. Pada saat ini klannya tidak diragukan lagi telah memperoleh posisi teratas. Informasi ini seperti bom berat bagi faksi dan orang-orang yang menunggu penghinaan dari klannya. Banyak orang bahkan telah mendiskusikan apakah klannya memenuhi syarat untuk mempertahankan posisinya di antara 5 klan besar. Namun informasi yang tiba-tiba ini tampaknya telah memberi mereka tamparan yang kejam, menyebabkan banyak orang dipenuhi dengan ketidakkepercayaan. Setelah informasi mulai menyebar dan menjadi lebih jelas, beberapa orang memahami alasan untuk ini. Semua ini karena seseorang pemuda bernama Soyan. Oleh karena itu dalam beberapa hari Soyan telah menjadi topik hangat di kota Pil Suci. Banyak orang sangat tertarik padanya. Sementara dunia luar telah berubah menjadi kegemparan atas masalah ini, Soyan mulai menjaga profil yang sangat rendah. Dia jarang meninggalkan rumah Ye, memilih untuk tinggal di dalamnya sepanjang hari. Dia diam-diam mempraktekkan sidik jari spiritual yang diam-diam dia pelajari dari Cao Ying. Waktu perlahan-lahan mengalir di tengah-tengah latihan tenangnya. Awal dari pengumpulan pil semakin mendekat mengikuti aliran waktu. Dengan pengumpulan pil yang mendekat ini, kerumunan besar mulai membanjiri kota Pil Suci. Hampir setiap bagian dari area yang luas ini dipenuhi dengan sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa penginapan dan hotel di kota itu benar-benar penuh. Wilayah ini telah menjadi tempat di mana tak terhitung banyaknya tatapan di wilayah dataran tengah terkumpul. Soyan duduk di kursi batu dengan mata tertutup di halaman yang tenang jauh di dalam rumah Ye. Kedua tangannya membentuk banyak segel tangan misterius dengan kecepatan yang sangat lambat. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa segel tangan ini membentuk sidik jari spiritual yang telah dipelajari Soyan secara diam-diam dari Cao Ying saat itu. Meskipun Soyan dianggap lambat dalam menggunakan segel tangan ini, dia tidak terlihat asing seperti saat itu.
Terlebih lagi dengan perubahan segel tangannya, kekuatan spiritual di antara kedua alisnya akan secara otomatis menyebar. Perubahan segel tangan berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum perlahan berhenti. Mata Soyan perlahan terbuka. Udara keruh dengan lembut dilepaskan dari tenggorokannya. Soyan perlahan berdiri dan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. "Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak menyembunyikan dirimu sendiri?" ucap Soyan. "Kamu memang layak menjadi murid orang tua Youchen itu. Persepsimu cukup bagus," ucap orang misterius Hall of Soul. Segera setelah itu sosok manusia yang terbungkus jubah hitam perlahan muncul dari ruang yang terdistorsi. Mata Soyan menatap tamu tak diundang itu. "Seseorang dari Hall of Soul," ucap Soyan. "Aku telah mendengar bahwa Bone Chilling Flame dari orang tua Youchen itu bersamamu. Saya di sini untuk meminjamnya," ucap sosok manusia berjubah hitam itu. Api biru tua perlahan naik dari tubuhnya setelah suaranya terdengar. Mata Soyan tiba-tiba menyipit saat melihat api biru tua. "Si Heart Flame, milik Han Feng," ucap terkejut Soyan. Glazed Lotus Heart Flame di dalam tubuh Soyan berfluktuasi saat api biru tua ini muncul. Dia tidak asing dengan fluktuasi semacam ini karena setiap kali api surgawi bertemu dengan api surgawi lainnya, kedua api akan membentuk fluktuasi khusus semacam ini. Selain itu, Soyan juga akrab dengan api biru tua ini. Dia telah melihatnya di tubuh Han Feng saat itu. Si Heart Flame, api surgawi peringkat ke-15 di peringkat api surgawi. Ketika Han Feng muncul kembali setelah diselamatkan oleh orang-orang dari Hall of Soul, dia telah kehilangan si Heart Flame ini. Dari apa yang dia katakan, itu telah diambil oleh Hall of Soul. Sekarang orang ini yang tiba-tiba muncul di depannya adalah anggota Hall of Soul. Jelas bahwa api surgawi ini adalah si Heart Flame yang telah hilang dari Han Feng. "Hahaha, penglihatanmu tidak buruk. Saya tahu bahwa Anda memiliki lebih dari satu api surgawi di tubuh Anda. Alasan saya datang untuk mencari Anda kali ini bukan untuk menangkap Anda dan membawa Anda kembali ke Hall of Soul. Karena itu adalah sesuatu yang harus dilakukan orang lain. Tujuan utama saya adalah metode Qi yang Anda latih. Metode Qi yang memungkinkan api surgawi untuk bergabung satu sama lain," ucap orang misterius Hall of Soul. "Ini adalah kota pil suci. Langkah kaki Hall of Soul benar-benar menjangkau sangat jauh," ucap Soyan. "Metode Qi itu adalah sesuatu yang saya dapatkan terlebih dahulu. Namun orang tua Youchen itu menggunakan metode tercela untuk merebutnya dariku. Saat ini aku hanya akan mengambil kembali barang milikku," ucap sosok misterius Hall of Soul. Mata Soyan langsung fokus saat mendengar kata-kata pria ini. Dia tahu mantra api adalah sesuatu yang Yalao temukan dari reruntuhan yang rusak saat itu. Selain itu dikabarkan bahwa banyak ahli telah datang ke reruntuhan itu. Meskipun Soyan tidak secara pribadi menyaksikan apa yang terjadi, dia bisa menebak bahwa pertempuran sengit meletus pada waktu itu. "Saya tahu bahwa ada 2 elit Daozun di tempat ini, namun saya telah menggunakan kunci spiritual di halaman kecil ini. Mereka tidak akan bisa menemukan apapun untuk beberapa waktu," ucap sosok misterius Hall of Soul. Dia mengepalkan tangannya dan sekelompok api biru tua dengan cepat berbentuk menjadi sesuatu seperti bola. "Serahkan metode Qi dan aku akan menyelamatkan hidupmu malam ini," ucap orang misterius Hall of Soul. Soyan dengan dingin tersenyum. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya. Dan dia muncul di dinding halaman kecil. Api hijau giok melonjak keluar dan menabrak penghalang tak terlihat di dinding. Namun pukulan Soyan tidak mampu menembus penghalang tak terlihat yang dibuat orang itu. Yang dia lakukan hanyalah menyebabkan beberapa riak muncul. "Anak yang keras kepala, apakah Anda pikir Anda adalah Youchen?" ucap sosok misterius itu. Suara sosok berjubah hitam itu menjadi dingin ketika dia melihat apa yang coba dilakukan Soyan. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan api biru tua dengan cepat diaglomerasi menjadi tombak api berwarna biru. Dengan ayunan tombak itu berubah menjadi bayangan biru yang melesat ke arah Soyan dengan tajam.
Soyan dengan cepat menghilang dari tempat menghindari tombak api berwarna biru itu. Setelah sosok Soyan menghindar, banyak api biru tua ditembakkan dari 5 jarinya. Mereka dengan cepat terjalin satu sama lain untuk membentuk jaring api. Pedang penguasa berat yang sangat besar tiba-tiba meretas dan muncul di mana jaring api telah menyerbu. Itu terus turun dengan kekuatan besar dan dengan kejam menghantam jaring api berwarna biru tua. Pada saat ini api hijau giok di tangan Soyan terbelah menjadi 2, berubah menjadi api inti teratai hijau dan api Fallen Heart. Setelah itu mereka sekali lagi bergabung dengan kendali Soyan. Dalam beberapa saat Angry Buddha Lotus Flame yang indah muncul. Dengan kekuatan Soyan saat ini menciptakan teratai api ini dengan menggabungkan 2 api telah mencapai titik di mana semudah yang dia mau. Hanya setelah itu Soyan melemparkan Buddha Lotus Flame dari 2 penggabungan api. Setelah teratai api menyerbu, boneka setan bumi muncul. Di bawah perintah Soyan, boneka itu menyerang orang berjubah hitam tanpa rasa takut akan kematian. Pada saat yang sama tubuh Soyan sekali lagi ditarik ke belakang dan fokus pada penghalang tak terlihat. Kedua tinjunya muncul seperti badai saat dengan cepat menghantam ke penghalang. Hal ini menyebabkan kunci spiritual terus-menerus membentuk riak. Bukan teknik Dao yang buruk, ia mampu menggabungkan api surgawi. Sepertinya metode Ki itu bermanfaat bagimu, ucap sosok misterius Hall of Soul. Orang berjubah hitam itu masih tersenyum dan sangat tenang. Api biru tua yang menempel pada 10 jarinya bergerak di ruang di depannya. Segera sekelompok api biru tua menggumpal menjadi bentuk bola api. Setelah itu api terbelah untuk membentuk celah yang menelan teratai api hijau giok. Bola api berwarna biru tua baru saja menelan api hijau giok ketika ledakan yang luar biasa kuat muncul di dalamnya. Bola api itu meledak terpisah. Api hijau giok melesat ke segala arah, menghancurkan halaman kecil yang rapi dan mengubahnya menjadi kekacauan total. Bahkan api teratai Buddha ini gagal menyebabkan kerusakan sekecil apapun pada orang berjubah hitam itu. Dari sini Soyan juga bisa tahu bahwa betapa menakutkannya kekuatan orang berjubah hitam itu. Orang berjubah hitam menjentikan jarinya setelah memblokir serangan teratai api. Lebih dari selusin garis api biru tua ditembakkan dari ujung jarinya. Setelah itu mereka dengan kuat menjebak boneka setan bumi yang telah bergegas. Dengan kuat mengikat boneka setan bumi menggunakan api surgawi si Heart Flame. Anda masih mencoba menghancurkannya? Dengan kekuatanmu, kamu mungkin bisa memecahkan kunci spiritual yang telah aku tempatkan, ucap orang misterius Hall of Soul. Tinju Soyan dengan keras menabrak menghalang. Ekspresinya menjadi lebih buruk saat dia melihat riak yang menyebar. Tidak disangka-sangka bahwa orang misterius berjubah hitam ini sebenarnya sekuat ini. Berdasarkan tebakannya, kekuatan orang ini kemungkinan telah mencapai bintang 3 atau bahkan bintang 4 Daozun. Meskipun ekspresi Soyan sedikit jelek, dia tidak kehilangan fokus. Orang berjubah hitam ini mungkin kuat, tapi Soyan bukanlah kesemek yang bisa diremas secara acak oleh siapapun. Saya tidak punya banyak waktu. Jika Anda terus tetap bersikeras, Anda tidak harus menyalahkan saya karena membunuh Anda, ucap sosok misterius Hall of Soul. Dia dengan lembut melangkah melalui udara kosong dan perlahan mengambil satu langkah pada satu waktu menuju Soyan. Ekspresi Soyan menjadi sedingin es saat dia memelototi sosok berjubah hitam yang perlahan berjalan mendekat. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api hijau giok melesat ke boneka setan bumi tidak jauh darinya, menghancurkan tali api yang mengikat tubuhnya. Tubuh boneka setan bumi bergerak setelah dibebaskan. Itu bergegas di depan Soyan dan berdiri di depannya. Soyan melebarkan mulutnya setelah menyelamatkan boneka setan bumi. Api hijau giok dimuntahkan sebelum membelah menjadi api inti teratai hijau dan Fallen Heart Flame. Dia menggosok cincin hitam gelap di jarinya dan Bone Chilling Flame muncul. Hahaha, 3 jenis api surgawi? Menarik. Rumor tersebut memang benar adanya. Sepertinya aku akan mendapatkan banyak kali ini, ucap sosok misterius Hall of Soul.
Orang berjubah hitam itu sedikit terkejut ketika dia melihat 3 kelompok api surgawi di depan Soyan. Dia segera tertawa terbahak-bahak sambil mengepalkan telapak tangannya. Api biru tua keluar dari telapak tangannya, perlahan-lahan menyebar dan benar-benar melilitnya. Soyan menghirup udara dalam-dalam dan nyala api berwarna putih keabu-abuan perlahan menggulung tenggorokannya. "Api transformasi kehidupan," teriak Soyan. Rasa dingin melonjak di mata Soyan saat dia melihat api putih keabu-abuan di depannya. Dia segera melambaikan tangannya dan dia mulai menggabungkan 4 jenis api bersama-sama. "Apakah kamu mencari kematian?" ucap panik sosok misterius. Ekspresi orang berjubah hitam sedikit berubah. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah Soyan dengan kecepatan seperti kilat. Api biru tua dengan cepat menyembur keluar dari telapak tangannya. Kecepatan pria berjubah hitam itu sangat cepat. Tangannya melengkung dan dia membawa kekuatan tajam yang dengan kejam meraih bagian atas kepala Soyan. Soyan baru saja akan mengaktifkan gerakan 3.000 petirnya untuk menghindar. Namun tiba-tiba suara pecah bergema di halaman. Soyan melihat bahwa penghalang tak terlihat yang menutupi halaman telah hancur menjadi fragmen spiritual kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama suara tua yang dipenuhi dengan kemarahan bergema di halaman kecil ini. "Lancang, wilayah Piltover bukanlah wilayah yang memungkinkan Hall of Soul Anda bertindak liar," ucap sosok yang baru saja muncul. Wajah orang berjubah hitam itu segera berubah ketika suara ini terdengar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. "Suang Kongzi," ucap kaget orang misterius Hall of Soul. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.